logika kedokteran modern akan terdiam membisu, dan akal manusia yang sempit akan tergoncang hebat saat semua obat tak lagi bermakna, saat harapan para pesakitan telah pupus di ujung keputusasaan. Ada sebuah kekuatan yang tak masuk akal memancar dari balik jubah lusang seorang ulama bersahaja di ujung Pulau Madura. Bayangkan, tanpa resep kimia, tanpa operasi yang menyayat raga, hanya dengan sebuah sentuhan lembut pada ujung kain jubahnya, atau satu tatapan mata yang penuh kasih sayang, penyakit menahun yang telah membusuk mendadak sirna tanpa bekas. Dialah sang guru dari segala guru, poros spiritual Nusantara yang menjadi rujukan para wali tanah Jawa. Inilah kisah tentang karomah yang melampaui dimensi medis, di mana setiap helai pakaiannya menyimpan rahasia kesembuhan bagi mereka yang yakin. Bersiaplah menyaksikan benturan antara mukjizat batin dan penyakit duniawi dalam perjalanan yang akan mengubah cara Anda memandang kuasa ilahi. Sobat Hikmah yang dirahmati Allah, kisah yang akan kita ungkap kali ini bukan sekadar tentang keajaiban fisik, melainkan tentang kekuatan iman yang luar biasa. Jika Anda percaya bahwa kesembuhan adalah milik Allah dan ia bisa dititipkan pada hamba-hambanya yang terkasih, tekan tombol subscribe sekarang juga. Sebagai tanda hormat kita kepada para ulama dan kekasih Allah, mari kita penuhi kolom komentar dengan doa Esya Fakalullah atau Ya Esyafi, agar kita semua dilimpahi kesehatan batin dan raga. Sudah siap menyaksikan terbukanya rahasia kesembuhan di balik jubah sang petinggi para wali? Mari kita mulai episode pertama. Di ujung barat Pulau Madura, sebuah wilayah yang gersang, namun kaya akan spiritualitas, berdiri sebuah pesantren yang tampak sederhana, namun memiliki aura yang mampu menggetarkan jiwa siapapun yang mendekat. Inilah pesantren Kademangan, Bangkalan. Disinilah bersemayam seorang manusia luar biasa, Syekh Khalil bin Abdul Latif, sosok yang kelak dikenal sebagai Syekhona Khalil. Sejak fajar menyingsing, gerbang pesantren ini sudah tidak pernah sepi. Namun, orang-orang yang datang bukanlah hanya mereka yang ingin belajar kitab kuning atau menghafal bait-bait alfiah. Di antara kerumunan itu, terdapat barisan orang dengan wajah pucat, raga yang ringkih, dan mata yang penuh dengan keputusasaan. Mereka adalah para penderita penyakit aneh yang telah ditolak oleh tabib dan dokter kolonial. Ada yang tubuhnya dipenuhi luka busuk yang tak kunjung kering, ada yang buta selama puluhan tahun, hingga mereka yang jiwanya terbelenggu oleh kegelapan atau kegilaan. Mereka datang membawa harapan terakhir, menyentuh ujung jubah sang kiai. Di masyarakat Jawa dan Madura kala itu, beredar kabar yang sangat kencang bahwa Kiai Khalil adalah pemegang kunci kesehatan batin dan lahir. Bukan karena beliau seorang ahli obat, melainkan karena kedekatannya yang tanpa batas dengan Sang Pencipta, membuat segala sesuatu yang melekat pada tubuhnya seolah-olah dialiri oleh energi kesembuhan atau barakah yang meluap. Suatu pagi di awal abad ke-20, seorang pria paruh baya bernama Pak Kromo datang dari pedalaman Jawa Tengah. Ia menggendong anak laki-lakinya yang menderita lumpuh layu sejak lahir. Kaki anak itu mengecil dan tak pernah sekalipun merasakan injakan bumi. Pak Kromo telah menjual tanahnya, menghabiskan seluruh hartanya untuk mencari pengobatan di tanah Jawa. Namun para dokter Belanda hanya bisa menggelengkan kepala. Hanya keajaiban yang bisa membuatnya berjalan, kata mereka. Dengan sisa tenaga dan air mata, Pak Kromo menyeberangi Selat Madura, berjalan kaki puluhan kilometer menuju Bangkalan hanya untuk satu tujuan: bertemu sang petinggi wali. Saat ia tiba di pelataran pesantren, Kiai Khalil sedang duduk di teras masjid, membaca sebuah kitab kecil. Pak Kromo tidak berani mendekat, karena merasa dirinya terlalu kotor dan penuh dosa. Ia hanya berlutut di kejauhan, menangis terseduh-seduh, sambil memandangi jubah putih Kiai Khalil yang tertiup angin. Tiba-tiba, Kiai Khalil menutup kitabnya dan menoleh ke arah Pak Kromo. Beliau tidak berkata apa-apa, hanya mengisyaratkan dengan tangan agar Pak Kromo mendekat. Dengan gemetar, Pak Kromo merangkak maju, menggendong anaknya yang tak berdaya. Niatmu tulus, namun jangan pernah menganggap aku yang menyembuhkan. Suara Kiai Khalil rendah,
namun berwibawa, seolah mampu menembus relung hati Pak Kromo. Kiai Kholil kemudian berdiri perlahan. Beliau tidak merapal mantra yang panjang. Beliau hanya membiarkan ujung jubahnya yang menjuntai tersentuh oleh kaki mungil si anak yang lumpuh itu. Sesaat setelah kain jubah itu bersentuhan dengan kulit sang anak, sebuah getaran aneh, seperti aliran listrik yang sangat sejuk, terasa merambat di udara. Wajah anak yang tadinya pucat mendadak memerah. Matanya yang sayu tiba-tiba membelalak lebar. Tanpa ada yang menduga, anak itu mulai menggerakkan jari-jari kakinya yang selama ini mati rasa. Pak Kromo terpaku. Napasnya tertahan, perlahan tapi pasti. Anak itu mulai melepaskan pegangan ayahnya dan mencoba berdiri di atas lantai kayu masjid. Bruk, ia jatuh sekali. Namun matanya bersinar. Ia mencoba lagi. Dan kali ini, ia berdiri tegak. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, anak itu berdiri sendiri. Berjalanlah menuju masa depanmu, anakku. Allah telah mengembalikan hak kakimu, ucap Kiai Kholil sambil tersenyum tipis. Pak Kromo menangis sejadi-jadinya. Ia mencoba mencium tangan sang kiai, namun Kiai Kholil segera menarik tangannya dan memeluk pria itu dengan penuh kasih sayang. Kabar tentang anak lumpuh yang sembuh hanya dengan menyentuh jubah kiai itu segera menyebar secepat kilat ke seluruh penjuru pulau, menandai dimulainya gelombang pencarian mukjizat di Bangkalan. Namun, di balik keajaiban itu, ada pihak-pihak yang merasa terancam. Para dokter kolonial dan ilmuwan rasionalis menganggap fenomena ini sebagai tahayul yang berbahaya. Mereka mulai menyusun rencana untuk menguji atau lebih tepatnya mempermalukan Kiai Kholil di depan publik. Mereka tidak menyadari bahwa yang akan mereka hadapi bukanlah sekadar dukun sakti, melainkan petinggi para wali yang seluruh gerak-geriknya adalah perpanjangan tangan dari kehendak langit. Episode pertama ini hanyalah pembuka dari rangkaian badai karomah yang akan mengguncang logika dunia. Kabar tentang anak lumpuh yang mendadak sanggup berlari setelah menyentuh jubah Syekhona Kholil bukan hanya menjadi buah bibir di pasar-pasar tradisional, tetapi juga sampai ke telinga para pejabat medis kolonial di Surabaya. Bagi para dokter lulusan Eropa yang menjunjung tinggi empirisme dan logika bedah, berita itu dianggap sebagai penghinaan terhadap ilmu kedokteran. Mereka menyebutnya sebagai psikologi massa atau sekadar keberuntungan yang dibesarkan oleh rakyat jelata yang terbelakang. Seorang dokter senior berkebangsaan Belanda bernama Dr. Van der Pol, yang dikenal sangat skeptis, memutuskan untuk membuktikan bahwa semua itu adalah omong kosong. Ia tidak datang sendirian. Ia membawa seorang pasien, seorang asistennya yang menderita penyakit kulit kronis yang amat parah. Seluruh tubuh asisten itu dipenuhi koreng yang mengeluarkan nanah dan bau busuk selama bertahun-tahun. Sebuah penyakit yang secara medis telah divonis mustahil untuk sembuh total tanpa perawatan kimia jangka panjang. Jika kiai ini memang memiliki energi pada jubahnya, maka asistenku ini harus sembuh saat itu juga. Jika tidak, aku akan menutup paksa pesantren ini karena menyebarkan tahayul medis, tantang Van der Pol saat tiba di gerbang pesantren Kademangan. Suasana pesantren yang tadinya tenang mendadak tegang. Para santri merasa terhina dengan arogansi sang dokter, namun mereka tetap menjaga adab sesuai ajaran sang guru. Syekhona Kholil sedang duduk tenang di serambi dalam saat rombongan dokter itu merangsek masuk. Beliau tidak menunjukkan wajah marah atau tertekan. Dengan tatapan matanya yang sangat dalam, tatapan yang konon mampu membuat nyali seorang pemberani ciut seketika beliau menyimak tantangan Van der Pol. Sang dokter menunjuk asistennya yang mengerang kesakitan di bawah panas matahari Madura. Tunjukkan mukjizatmu, Kiai. Sentuhkan jubahmu pada luka ini. Atau akui bahwa kau hanya menipu rakyat. Syekhona Kholil berdiri perlahan. Beliau tidak melakukan apa yang diminta dokter itu. Beliau justru memanggil seorang santri dan memintanya mengambil segelas air putih dari sumur pesantren. Dokter yang terhormat, ucap Syekhona dengan nada yang sangat tenang namun berwibawa. Logika kalian hanya menyentuh kulit, namun kuasa Tuhan menyentuh inti dari kehidupan. Penyakit ini tidak butuh jubahku. Ia hanya butuh diingatkan siapa penciptanya. Syekhona Kholil mengambil gelas itu. Lalu secara mengejutkan,
beliau tidak memberikan air itu untuk diminum. Beliau hanya menghembuskan napas ringan ke permukaan air, sambil membisikkan doa yang sangat lirih, hampir tak terdengar. Kemudian, beliau memerintahkan asisten yang sakit itu untuk mencuci wajahnya dan sebagian tangannya dengan air tersebut. Van der Pol tertawa mengejek. Air putih, kau ingin menyembuhkan infeksi akut dengan air sumur. Ini benar-benar gila. Namun, tawa sang dokter terhenti seketika. Sesaat setelah air itu menyentuh luka yang bernanah, sebuah fenomena yang mengerikan, sekaligus menakjubkan, terjadi di depan mata mereka semua. Luka-luka itu tampak mengering dalam hitungan detik. Asap tipis yang tidak berbau keluar dari pori-pori kulit sang pasien. Nanah yang tadinya meleleh, mendadak hilang, digantikan oleh lapisan kulit baru yang kemerahan, namun bersih, seolah-olah luka itu tidak pernah ada di sana. Sang asisten berteriak kegirangan. Ia meraba wajahnya yang kini halus tanpa rasa perih sedikit pun. Van der Pol jatuh terduduk di tanah. Tangannya gemetar saat ia menyentuh kulit asistennya yang kini benar-benar sehat. Secara medis, proses granulasi kulit membutuhkan waktu berminggu-minggu. Namun di depan matanya, hukum alam seolah dipaksa tunduk oleh kehendak sang wali. Syekhona Khalil kemudian mendekati sang dokter dan membiarkan ujung jubahnya menyentuh sepatu Van der Pol yang berdebu. Jangan pernah mencoba mengurung kekuasaan Allah di dalam tabung reaksi laboratoriummu, dokter. Dunia ini jauh lebih luas dari apa yang kau pelajari di buku-buku itu, bisik Syekhona Khalil. Sang dokter tidak mampu menjawab. Ia yang datang dengan arogansi, kini pulang dengan kepala tertunduk, membawa sebuah kesadaran baru bahwa di tanah Madura ini ada seorang manusia yang telah diberikan kunci atas rahasia alam oleh Sang Khalik. Kemenangan batin ini semakin mengukuhkan kedudukan Syekhona Khalil sebagai poros spiritual. Namun, keajaiban ini justru mendatangkan ujian baru. Orang-orang mulai datang bukan lagi untuk mencari hidayah, melainkan hanya berburu kesaktian. Syekhona Khalil menyadari hal ini dan mulai melakukan tindakan-tindakan nyeleneh untuk menguji niat para tamu yang datang, tindakan yang terkadang membuat orang bertanya-tanya apakah beliau masih seorang kiai ataukah sudah mencapai tingkatan majdub yang melampaui batas kewajaran manusia biasa. Fenomena kesembuhan massal di Bangkalan telah mengubah lanskap batin Pulau Madura. Jika sebelumnya orang-orang datang ke pesantren Kademangan untuk menimba ilmu nahwu dan syaraf, kini motif para tamu mulai bergeser. Ribuan orang datang dengan membawa penyakit masing-masing, baik penyakit raga maupun penyakit hati yang terselubung dalam bentuk keinginan memiliki kesaktian. Syekhona Khalil, sang petinggi para wali yang memiliki basyirah mata batin setajam silet, tentu melihat pergeseran niat ini. Beliau tidak ingin dirinya dianggap sebagai dukun atau tukang sihir. Baginya, karomah adalah rahasia Allah yang harus dijaga kesuciannya, bukan tontonan sirkus untuk memuaskan syahwat kekaguman manusia. Suatu hari, suasana di serambi pesantren terasa lebih berat dari biasanya. Seorang saudagar kaya raya dari tanah Betawi bernama Haji Sulaiman datang dengan rombongan yang sangat mencolok. Ia menaiki dokar mewah dan dikawal oleh beberapa pengawal pribadi. Haji Sulaiman telah menderita penyakit aneh selama 7 tahun. Kakinya membengkak besar, berwarna kehitaman, dan mengeluarkan aroma busuk yang tak mampu dihilangkan oleh parfum termahal sekalipun. Ia telah mendatangi banyak tabib, bahkan hingga ke Singapura. Namun, hasilnya nihil. Ia datang ke Bangkalan dengan membawa satu keyakinan semu. Jika jubah Kiai Khalil sanggup menyembuhkan, maka aku akan membelinya dengan harga berapapun. Haji Sulaiman melangkah dengan angkuh, meski kakinya harus diseret. Di hadapan para santri yang sedang mengaji, ia berteriak meminta bertemu dengan Syekhona. Mana Kiai Khalil? Aku membawa ribuan keping emas. Aku hanya minta beliau menyentuhkan jubahnya ke kakiku ini, atau jualah sepotong kain jubahnya kepadaku. Teriaknya tanpa rasa takzim sedikit pun. Para santri hanya menunduk. Mereka tahu bahwa guru mereka paling tidak suka dengan kesombongan. Tiba-tiba, dari dalam kamar yang gelap, Syekhona Khalil keluar. Namun, beliau tidak mengenakan jubah putih bersih yang biasanya beliau pakai. Beliau justru mengenakan pakaian petani yang sudah dekil, penuh dengan lumpur.
dan membawa sebuah sabit. Syekhona Khalil tidak menyapa Haji Sulaiman dengan lembut. Beliau justru berjalan melewati sang saudagar, seolah-olah ia hanyalah debu yang tertiup angin. "Kiai, aku bicara padamu," bentak Haji Sulaiman. Syekhona berhenti sejenak, lalu menatap Haji Sulaiman dengan pandangan yang sangat dingin. Sebuah tatapan yang membuat sang saudagar merasa seolah-olah seluruh tulang belulangnya mendadak menjadi rapuh. "Emasmu hanya bisa membeli tanah untuk kuburanmu, Tuan. Tapi emasmu tidak bisa membeli satu helai benang pun dari ridha Allah," ucap Syekhona dengan nada yang datar namun menghujam. Syekhona kemudian melakukan tindakan yang dianggap nyeleneh atau di luar nalar. Beliau menunjuk ke arah kandang kuda pesantren yang kotor dan penuh kotoran. "Jika kau ingin sembuh, masuklah ke sana. Bersihkan seluruh kotoran kuda itu dengan tanganmu sendiri, tanpa bantuan pengawalmu. Jangan keluar sebelum kandang itu mengilap seperti hatimu yang kau anggap suci itu," perintah Syekhona. Haji Sulaiman terperangah. Ia, seorang saudagar yang dihormati di Betawi, disuruh membersihkan kotoran kuda. Ia merasa dihina. Namun, rasa sakit di kakinya yang tiba-tiba berdenyut hebat, seolah memaksanya untuk menurut. Selama 3 hari 3 malam, Haji Sulaiman dipaksa menanggalkan seluruh atribut kemewahannya. Ia berkubang di dalam lumpur dan kotoran kuda. Awalnya ia menggerutu dan mengumpat. Namun lama-kelamaan, rasa lelah yang luar biasa menghancurkan egonya. Di malam ketiga, ia menangis terseduh di dalam kandang yang gelap itu. Ia menyadari betapa sombongnya ia selama ini. Merasa bisa membeli segalanya dengan uang, bahkan mukjizat Tuhan sekalipun. Ia bersujud di atas tanah yang kotor itu, mengakui segala dosanya, dan memohon ampun dengan hati yang benar-benar hancur. Tepat saat fajar menyingsing, Syekhona Khalil datang menghampirinya. Kali ini, Syekhona mengenakan jubah putihnya yang memancarkan aroma harum melati surga. Beliau tidak berkata apa-apa. Beliau hanya berjalan mendekat dan tanpa sengaja, atau mungkin memang disengaja oleh takdir, ujung jubah beliau terseret dan menyentuh punggung kaki Haji Sulaiman yang membusuk. Serta-merta, sebuah keajaiban yang tak masuk akal terjadi kembali. Rasa panas yang membakar di kaki saudagar itu berubah menjadi dingin yang amat menyejukkan. Haji Sulaiman melihat dengan matanya sendiri. Bengkak di kakinya mengempis seketika. Warna hitam pekat itu memudar dan berganti menjadi kulit yang putih bersih. Bau busuk itu lenyap, digantikan oleh aroma harum yang keluar dari pori-pori kulitnya sendiri. Ia meraba kakinya. Tidak ada lagi rasa sakit. Ia bangkit berdiri dan melompat-lompat kegirangan seperti anak kecil. Ia ingin memeluk kaki Syekhona, namun beliau segera menghindar. "Bukan jubahku yang menyembuhkanmu, Sulaiman, tapi hancurnya kesombonganmu itulah yang mengundang rahmat Allah untuk turun," bisik Syekhona Khalil. Haji Sulaiman jatuh berlutut, kali ini bukan karena sakit, melainkan karena rasa hormat yang amat dalam. Ia menyadari bahwa menyentuh jubah sang wali bukanlah tentang kontak fisik semata, melainkan tentang frekuensi hati yang harus selaras dengan ketawaduan sang pemilik jubah. Syekhona Khalil telah memberikan pelajaran bahwa karomah adalah jembatan menuju hidayah, bukan tujuan akhir bagi para pemburu kesaktian. Sejak hari itu, Haji Sulaiman membagikan seluruh emas yang dibawanya kepada fakir miskin di Bangkalan, dan memilih untuk menjadi santri pelayan di pesantren tersebut, meninggalkan seluruh kemewahan dunianya. Namun, ketenangan Bangkalan kembali terusik ketika seorang pendekar dari tanah Pasundan datang dengan niat yang berbeda. Ia tidak mencari kesembuhan, melainkan ingin menguji apakah jubah sang wali juga kebal terhadap tajamnya pedang. Ini bukan lagi soal penyakit raga, melainkan benturan antara ilmu kanuragan manusia dengan perlindungan gaib dari sang pencipta. Syekhona Khalil harus menghadapi ujian yang lebih keras, di mana nyawa dan kewibawaan pesantren menjadi taruhannya. Langit Bangkalan sore itu berwarna jingga pekat, seolah menyimpan rahasia besar yang hendak tumpah ke bumi. Di gerbang pesantren Kademangan, suasana yang biasanya dipenuhi oleh antrean orang-orang sakit, mendadak berubah mencekam. Langkah kaki yang berat dan penuh tekanan energi merangsek masuk, membelah kerumunan. Pria itu bertubuh tinggi besar, mengenakan pakaian serba hitam, dengan ikat kepala khas Jawara dari pedalaman Pasundan. Namanya adalah Ki Raga Jati.
seorang pendekar yang konon telah menguasai ilmu Braja Musti tingkat tinggi dan memiliki pedang pusaka yang bisa membelah batu padas hanya dengan sekali tebas. Berbeda dengan tamu-tamu sebelumnya yang datang membawa luka raga, Ki Raga Jati datang membawa luka keangkuhan. Ia telah mendengar desis-desis tentang karomah Syekhona Khalil yang mampu menyembuhkan penyakit hanya melalui sentuhan jubahnya. Namun, bagi seorang penganut ilmu kanuragan garis keras seperti dirinya, berita itu hanyalah omong kosong atau sihir tingkat rendah yang digunakan untuk membodohi rakyat. Ia ingin membuktikan satu hal. Jika benar jubah itu memiliki energi, maka jubah itu pun harus mampu menahan tajamnya baja pusakanya. Ia tidak mencari kesembuhan raga, ia mencari pengakuan akan superioritas kekuatannya. Kiai Khalil, keluarlah, teriak Ki Raga Jati dengan suara yang menggetarkan KKC jendela masjid. Aku tidak butuh air doamu, aku tidak butuh sentuhan tanganmu, untuk penyakit yang tak kupunya. Aku datang untuk menguji apakah jubah kebanggaanmu itu memang titipan langit, atau hanya kain kafan yang menunggu pemakainya. Para santri senior mencoba menghalanginya. Namun dengan satu sentakan bahu, Ki Raga Jati mementalkan mereka hingga tersungkur. Hawa panas memancar dari tubuh sang jawara, menandakan ia sedang mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Di tengah kegaduhan itu, Syekhona Khalil keluar dari dalam dengan langkah yang sangat santai. Beliau tidak tampak terganggu, apalagi takut. Di tangan beliau, hanya ada seikat rumput segar yang baru saja beliau sabit dari pematang sawah untuk memberi makan ternaknya. Beliau menatap Ki Raga Jati dengan pandangan yang sulit diartikan seperti seorang ayah yang sedang menatap balitanya yang sedang mengamuk karena mainan. Syekhona Khalil tidak mengenakan atribut kebesaran. Hanya jubah putih yang sudah mulai pudar warnanya, namun memancarkan aroma wangi yang anehnya sanggup mendinginkan hawa panas yang dibawa oleh sang jawara. Anak muda, ucap Syekhona, dengan nada yang sangat ringan, hampir seperti berbisik. Pedangmu itu dibuat dari besi yang ditarik dari perut bumi, namun hatimu jauh lebih keras dari besi itu sendiri. Kau ingin menguji sepotong kain? Mengapa kau tidak menguji dirimu sendiri di hadapan yang menciptakan besi? Ki Raga Jati tersinggung. Ia mencabut pedang pusakanya yang berkilat biru, diterpa cahaya senja. Tanpa peringatan, ia merangsek maju dan mengayunkan pedangnya tepat ke arah pundak Syekhona Khalil, berniat merobek jubah putih itu untuk membuktikan kelemahannya. Apa yang terjadi selanjutnya menjadi peristiwa yang akan diceritakan turun-temurun di tanah Madura. Saat mata pedang itu tinggal beberapa inci dari permukaan jubah Syekhona, tiba-tiba Ki Raga Jati merasa seolah-olah ia sedang mencoba menebas sebuah gunung yang tak kasat mata. Pedangnya berhenti di udara, bergetar hebat hingga mengeluarkan suara berdenging yang memilukan telinga. Seberapa keras pun Ki Raga Jati mengerahkan tenaganya hingga urat-urat di lehernya menonjol. Pedang itu tetap mematung, tidak mampu menyentuh bahkan sehelai benang pun dari jubah sang wali. Syekhona Khalil tetap diam. Beliau terus berjalan mendekati Ki Raga Jati dengan tenang. Setiap langkah beliau, seolah-olah mengunci persendian sang jawara. Saat jarak mereka tinggal satu langkah, Syekhona secara perlahan meletakkan ujung jubahnya yang menjuntai tepat di atas mata pedang yang tajam itu. Ki Raga Jati terbelalak. Secara logika, kain tipis itu seharusnya terbelah dua. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Begitu kain jubah itu menyentuh baja pusaka, pedang yang konon tak terkalahkan itu mendadak melengkung dan lemas, seperti selembar daun layu. Pedang itu kehilangan seluruh nyawa kesaktiannya, berubah menjadi sepotong besi tumpul yang tak berguna. Ki Raga Jati jatuh terduduk. Napasnya tersengal-sengal. Seluruh tenaga dalamnya seolah-olah tersedot habis, masuk ke dalam pori-pori tanah pesantren. Keangkuhannya runtuh seketika. Ia menyadari bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan seorang ahli bela diri, melainkan dengan seorang hamba yang telah fana di dalam kekuasaan Allah. Di hadapan hamba yang seperti itu, hukum fisika dan ketajaman baja tidak lagi memiliki makna. Jubah itu tidak mengandung sihir, namun jubah itu dipakai oleh seseorang yang ridenaya, dicintai oleh langit, sehingga alam semesta tunduk melindunginya. Penyakitmu jauh lebih parah dari mereka yang lumpuh atau buta. Raga Jati, ucap Syekhona,
sambil membelai kepala sang jawara, yang kini menunduk lesu. Mereka hanya sakit raga, sementara kau sakit jiwa, karena merasa paling berkuasa di bumi ini. Tahukah kau, jubah ini bisa menyembuhkan penyakit karena ia sering kupakai bersujud menghinakan diri di hadapan Allah. Sedangkan pedangmu hanya kau pakai untuk menyombongkan diri, maka ia tumpul oleh dosamu sendiri. Tangis Kiraga Jati pecah. Ia mencium ujung jubah yang tadinya ingin ia robek itu. Ia merasakan sebuah kedamaian yang belum pernah ia temukan di medan pertempuran manapun. Dalam satu sore itu, Kiraga Jati tidak hanya kehilangan kesaktiannya, tetapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kesadaran ruhani. Ia memutuskan untuk membuang pedangnya yang sudah tumpul itu ke laut dan menetap di pesantren sebagai pengabdi. Syekhona Khalil telah menunjukkan bahwa karomah jubahnya bukan hanya soal penyembuhan raga, melainkan juga soal penaklukan ego yang liar. Namun, di balik kemenangan batin ini, Syekhona kembali mendapat isyarat langit yang lebih berat. Seorang pejabat tinggi Belanda yang membawa wabah misterius dari tanah seberang sedang menuju Bangkalan. Wabah ini konon tidak hanya menyerang tubuh, tetapi juga menghancurkan iman rakyat. Syekhona Khalil menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar duel dengan individu, melainkan perang besar melawan kegelapan sistemik yang dibawa oleh penjajah. Beliau harus menyiapkan obat yang jauh lebih dahsyat dari sekadar sentuhan jubah. Episode ini berakhir dengan visual Syekhona Khalil yang berdiri menatap laut lepas. Sementara di kejauhan, kapal uap Belanda yang membawa kematian mulai terlihat di cakrawala. Pertempuran karomah melawan wabah kolonial akan segera dimulai. Menguji sejauh mana perlindungan sang petinggi para wali ini mampu menjaga keselamatan umatnya. Langit di atas Selat Madura mendadak berubah menjadi kelabu keunguan, seolah-olah alam sedang memberikan peringatan akan datangnya petaka besar. Kapal uap milik pemerintah kolonial Hindia Belanda yang membawa Residen van der Milan baru saja berlabuh di dermaga Bangkalan. Namun, kapal itu tidak membawa kabar baik maupun upeti perdagangan. Kapal itu membawa penumpang gelap yang sangat mematikan. Sebuah wabah misterius yang oleh penduduk setempat disebut sebagai wabah hitam. Penyakit ini menyerang dengan kecepatan yang tak masuk akal. Orang yang pagi harinya tampak sehat bugar, sore harinya bisa langsung meregang nyawa dengan tubuh membiru dan napas yang sesak. Wabah ini bukan sekadar serangan biologis. Di mata batin Syekhona Khalil, beliau melihat kabut hitam pekat yang menyelimuti rombongan Belanda tersebut. Sebuah energi kegelapan yang sengaja dibawa, atau mungkin tercipta dari tumpukan dosa dan kezaliman penjajahan selama berabad-abad. Penyakit ini mulai menyebar ke pemukiman penduduk di sekitar pelabuhan. Jerit tangis pecah di setiap sudut kampung. Para tabib tradisional menyerah, dan dokter militer Belanda pun tampak kalut, karena obat-obatan kimia mereka sama sekali tidak mampu membendung laju kematian yang begitu masif. Residen van der Milan sendiri kini berada dalam puncak keputusasaan. Istri tercintanya, seorang wanita bangsawan Eropa yang biasanya selalu tampak anggun, kini terbaring lemah di atas ranjang jati di kediamannya. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung, dan napasnya tersengal-sengal. Dokter pribadi residen telah angkat tangan, menyatakan bahwa ini adalah takdir yang tak bisa dilawan oleh sains. Namun, di tengah keputusasaan itu, seorang ajudan pribumi membisikkan sebuah nama yang sudah melegenda, Syekhona Khalil. "Tuan Residen," bisik ajudan itu dengan suara gemetar. "Hanya ada satu manusia di tanah ini yang bisa menghentikan malaikat maut jika Allah menghendaki. Beliau adalah Kiai Khalil dari Kademangan. Rakyat percaya, menyentuh jubahnya saja bisa membangkitkan harapan dari kematian." Awalnya, van der Milan menolak dengan keras. Harga dirinya sebagai pejabat tinggi kolonial tidak memungkinkannya untuk meminta tolong pada seorang kiai pribumi yang selama ini ia anggap sebagai ancaman politik. Namun, saat melihat sang istri mulai muntah darah hitam, runtuhlah seluruh keangkuhan itu. Sore itu, rombongan kereta kuda residen bergerak menuju pesantren Kademangan, bukan untuk melakukan penggeledahan, melainkan untuk bersujud memohon bantuan. Sesampainya di depan gerbang pesantren, van der Milan turun dengan langkah gontai. Ia tidak lagi membawa pedang atau senapan, melainkan hanya wajah penuh permohonan. Syekhona Khalil
sedang berdiri di tengah halaman pesantren, dikelilingi oleh para santri yang sedang merapal hizib doa perlindungan secara berjamaah. Suara zikir mereka bergemuruh, menciptakan frekuensi yang seolah-olah menjadi perisai gaib bagi seluruh kompleks pesantren dari serbuan kabut. "Wabah, Kiai," ucap Van der Milan dalam bahasa Melayu yang terbata-bata. "Istriku sedang sekarat. Tolonglah, bawakan obatmu, atau berikan kepadaku apapun yang bisa menyelamatkannya." Syaikhouna Khalil menatap sang residen dengan tatapan yang sangat dalam, tatapan yang seolah sedang membedah seluruh isi kepala pejabat Belanda itu. "Obatku bukan berasal dari toko obat kalian di Batavia, Tuan Residen. Obatku berasal dari keyakinan bahwa tidak ada penyakit yang diturunkan tanpa adanya obat yang juga telah diciptakan," jawab Syaikhouna dengan tenang. Syaikhouna Khalil kemudian masuk ke dalam kamar dan keluar membawa sebuah kain putih. Itu adalah jubah lama yang sering beliau pakai saat melakukan perjalanan ibadah haji. Jubah itu tampak sangat sederhana, namun aromanya begitu harum. Sebuah keharuman yang seolah sanggup menyapu bau kematian yang menggantung di udara. "Bawa kain ini," ucap Syaikhouna sambil menyerahkan jubah itu kepada Van der Milan. "Jangan kau tanyakan logikanya. Suruh istrimu memegang ujung kain ini, dan mintalah ia untuk memasrahkan seluruh jiwanya kepada Sang Pencipta hidup." Van der Milan kembali ke kediamannya dengan perasaan yang campur aduk, antara ragu, bingung, dan secercah harapan. Ia segera masuk ke kamar istrinya yang sudah tampak seperti mayat hidup. Dengan tangan gemetar, ia menyelimutkan jubah putih milik Syaikhouna Khalil ke tubuh istrinya. Ia membiarkan tangan sang istri yang dingin menyentuh serat-serat kain jubah tersebut. Sesaat setelah kontak fisik itu terjadi, sebuah fenomena yang membelah logika medis pun muncul. Secara perlahan, warna biru di kuku sang istri memudar. Napasnya yang tadi tersengal-sengal mendadak menjadi tenang dan dalam. Keringat dingin yang berbau anyir berubah menjadi keringat bening yang hangat. Sang istri perlahan membuka matanya, menatap suaminya dengan kesadaran penuh, seolah-olah ia baru saja terbangun dari mimpi buruk yang sangat panjang. Wabah hitam yang tadinya bersarang di paru-parunya seolah-olah terserap keluar oleh kesucian kain jubah sang wali. Kejadian ini tidak berhenti di sana. Van der Milan yang sangat bersyukur kemudian membawa jubah itu berkeliling ke barak-barak prajurit dan perkampungan warga yang terkena wabah. Setiap orang yang diizinkan menyentuh jubah tersebut merasakan keajaiban yang sama. Tubuh mereka yang tadinya lemah mendadak mendapatkan aliran energi baru. Penyakit itu mundur teratur. Kabut hitam yang menyelimuti bangkalan perlahan-lahan tersapu oleh angin laut yang kini terasa bersih kembali. Namun, karomah kesembuhan ini hanyalah satu sisi dari koin. Syaikhouna Khalil tahu bahwa kesembuhan fisik tanpa kesembuhan iman adalah sia-sia. Beliau memerintahkan seluruh rakyat untuk melakukan tobat massal. Wabah ini adalah teguran bagi mereka yang lupa akan asalnya, tegas Syaikhouna dalam khutbahnya. Karomah jubah beliau hanyalah pancingan agar manusia kembali melihat kebesaran Allah di tengah arogansi penjajahan. Keberhasilan Syaikhouna Khalil dalam memadamkan wabah yang mematikan ini membuat pihak Belanda di Batavia merasa semakin was-was. Mereka melihat Syaikhouna bukan lagi sebagai pemimpin agama, melainkan sebagai sosok yang memiliki kendali penuh atas nyawa dan mati rakyat Madura. Mereka mulai menyiapkan siasat yang lebih licik, bukan menyerang fisik Syaikhouna, melainkan mencoba mencuri jubah kesembuhan tersebut untuk diteliti atau dihancurkan. Pertarungan antara kekuatan iman dan spionase kolonial akan menjadi babak baru yang lebih berbahaya. Episode ini berakhir dengan adegan seorang mata-mata Belanda yang menyelinap ke dalam gudang penyimpanan barang-barang Syaikhouna di tengah malam yang gelap. Namun, saat ia menyentuh jubah tersebut dengan niat jahat, tangannya mendadak kaku, dan ia berteriak dalam bisu, menyadari bahwa karomah sang wali tidak bisa dicuri oleh tangan-tangan yang penuh dengan pengkhianatan. Malam di Bangkalan biasanya dihiasi oleh lantunan selawat yang syahdu dari bibir para santri. Namun malam ini, keheningan terasa sangat menekan. Kabar mengenai kesembuhan istri Residen Van der Milan telah sampai ke telinga para petinggi intelijen Belanda di Batavia. Mereka tidak hanya melihat Syaikhouna Khalil sebagai sosok agamis, melainkan sebagai pemilik senjata biologis yang tak terukur kekuatannya. Sepotong kain jubah
yang dianggap mengandung partikel penyembuh misterius. Atas perintah rahasia dari Gubernur Jenderal, dikirimlah seorang agen khusus bernama Yohanes, seorang ahli infiltrasi yang telah dididik untuk meremehkan segala bentuk kekuatan spiritual timur. Yohanes menyelinap ke dalam kompleks pesantren Kademangan saat jam menunjukkan pukul 2 pagi, waktu di mana para santri biasanya sudah terlelap atau sedang tenggelam dalam tahajud yang sunyi. Ia bergerak seperti bayangan, tanpa suara, menuju gudang penyimpanan pakaian Syaikhona yang terletak di samping dalam. Misinya jelas, mencuri jubah putih yang telah menyembuhkan wabah hitam untuk dibawa ke laboratorium di Batavia guna diteliti secara mikroskopis. Bagi Yohanes, jubah itu hanyalah kain tua yang kebetulan membawa bakteri menguntungkan atau sekadar alat sugesti massal. Saat tangannya yang mengenakan sarung tangan kulit menyentuh lipatan kain jubah tersebut, Yohanes merasakan sensasi aneh. Jubah itu tidak terasa dingin seperti kain biasa di malam hari, melainkan terasa hangat, seolah-olah ada detak jantung yang berdenyut di dalam serat-serat benangnya. Namun, keserakahan dan ketaatannya pada tugas militer menumpulkan instingnya. Ia menggulung jubah itu dengan kasar dan memasukkannya ke dalam tas kedap udara. Sesaat setelah jubah itu meninggalkan tempat asalnya, alam seolah memberikan protes yang mengerikan. Angin yang tadinya tenang mendadak berubah menjadi pusaran badai kecil yang mengitari kompleks pesantren. Pohon-pohon sawo di halaman Kademangan merunduk hebat hingga dahan-dahannya bergesekan dengan tanah, mengeluarkan suara seperti jeritan manusia. Di langit yang tadinya bertabur bintang, gumpalan awan hitam pekat muncul secara mendadak, menutupi rembulan sepenuhnya. Petir menyambar berkali-kali tanpa suara guntur, menciptakan kilatan biru yang menerangi wajah Yohanes yang kini mulai pucat pasi. Yohanes mencoba lari menuju gerbang belakang, namun setiap kali ia melangkah, ia merasa bumi di bawah kakinya berguncang hebat. Ia seolah-olah sedang berjalan di atas air yang bergelombang. Tas berisi jubah itu mendadak menjadi sangat berat. Seberat bongkahan baja, seberat ratusan kilogram. Pundaknya terasa remuk, dan ia jatuh berlutut di tengah halaman pesantren. Ia mencoba melepaskan tas itu, namun anehnya, tas tersebut seolah-olah telah menyatu dengan tangannya. Ia terperangkap dalam medan magnet spiritual yang tak terlihat oleh mata biasa. Barang yang kau bawa itu tidak memiliki kaki untuk lari, tapi ia memiliki ruh untuk memilih siapa yang berhak menyentuhnya. Sebuah suara rendah, namun menggelegar, memecah badai. Yohanes menoleh dan melihat Syekhona Khalil sudah berdiri di teras masjid. Beliau tidak membawa senjata, hanya sebuah tasbih yang berputar perlahan di tangannya. Wajah beliau tampak sangat tenang di tengah amukan badai yang sedang berlangsung. Anehnya, meskipun angin bertiup kencang, jubah yang sedang dikenakan Syekhona tidak bergerak sedikit pun. Seolah-olah beliau berdiri di dalam ruang hampa udara. Yohanes mencoba mencabut pistolnya, namun jari-jarinya kaku, membeku seperti es. Ia hanya bisa mengerang kesakitan karena beban tas yang semakin menghimpit dadanya. "Kiai, apa yang kau lakukan padaku?" "Ini sihir," teriak Yohanes dalam ketakutan. Syekhona Khalil tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan rasa iba. "Itu bukan sihir, anak muda. Itu adalah beratnya amanah." Jubah itu telah menyerap ribuan doa dan rintihan orang-orang yang sakit. Ia membawa beban harapan umat. Bagimu, itu hanya kain, tapi bagi alam, itu adalah simbol kesucian. Kau ingin membawanya ke laboratorium? Ilmu pengetahuanmu akan hancur hanya dengan mencoba memahami satu helai benangnya. Syekhona kemudian melangkah mendekat. Setiap langkah beliau seolah-olah meredakan badai di sekelilingnya. Begitu Syekhona berdiri tepat di depan Yohanes, badai itu berhenti seketika. Langit kembali cerah, dan angin kembali menjadi sepoi-sepoi yang lembut. Syekhona hanya menyentuh tas yang dipegang Yohanes dengan ujung jari telunjuknya. Serta-merta, beban ratusan kilogram itu hilang. Tas itu terjatuh dengan ringan ke tanah. Yohanes terengah-engah. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia merasakan seluruh tenaganya telah dicabut paksa dari sumsum tulangnya. "Ambillah jubah itu, jika kau sanggup membawanya dengan hati yang suci," tantang Syekhona. Yohanes mencoba meraih tas itu kembali. Namun kali ini, tangannya gemetar hebat. Begitu jarinya menyentuh tas itu,
Ia merasakan sengatan panas yang luar biasa. Seolah-olah ia sedang menyentuh bara api neraka. Ia menarik tangannya sambil berteriak kesakitan. Ia menyadari bahwa tanpa izin batin dari sang pemilik jubah, kain itu adalah benda yang paling mematikan bagi orang-orang yang berniat jahat. Syaikhona Khalil mengambil tas itu dengan sangat ringan, seolah-olah beratnya tak lebih dari selembar kapas. Beliau mengeluarkan jubah tersebut dan mengibaskannya ke udara. Seketika, aroma harum melati yang sangat kuat memenuhi seluruh pesantren, menghapus bau belerang sisa petir tadi. Sampaikan pada tuan-tuanmu di Batavia, ucap Syaikhona dengan wibawa yang tak tertandingi. Kesehatan raga rakyat Madura tidak bisa dicuri dengan spionase. Kesembuhan adalah anugerah Allah, dan jubah ini hanyalah perantara. Jika kalian ingin rakyat sembuh, berhentilah menindas mereka, karena penindasan adalah penyakit yang paling mematikan. Johannes lari tunggang langgang meninggalkan pesantren tanpa menoleh lagi. Ia kembali ke Batavia dalam keadaan trauma berat. Setiap kali ia melihat kain putih, ia akan menjerit ketakutan, membayangkan beratnya beban spiritual yang hampir meremukkan jiwanya. Kegagalan operasi pencurian ini menjadi pelajaran pahit bagi Belanda bahwa ada dimensi di tanah Jawa yang tidak bisa diukur dengan mikroskop atau ditaklukkan dengan mesiu. Namun, bagi Syaikhona Khalil, peristiwa ini adalah pertanda bahwa jubah kesembuhan miliknya telah menjadi fitnah yang mengundang mara bahaya. Beliau tidak ingin benda mati dikeramatkan melebihi Sang Pencipta. Maka, di hadapan para santri senior, Syaikhona melakukan sebuah tindakan yang sangat mengejutkan. Beliau membawa jubah itu ke tepi laut Bangkalan pada malam berikutnya. Beliau berniat melakukan sesuatu agar manusia kembali fokus pada Tuhan, bukan pada kain. Namun, apa yang terjadi di tepi pantai justru menjadi karomah baru yang lebih dahsyat. Laut yang mendadak terbelah saat jubah itu menyentuh air. Malam merayap di pesisir Bangkalan dengan keheningan yang tak biasa. Suara ombak yang biasanya menderu di Selat Madura, kini terdengar seperti bisikan ribuan lisan yang sedang bertasbih. Di bawah siraman cahaya rembulan yang keperakan, Syaikhona Khalil berjalan perlahan menuju bibir pantai. Beliau tidak sendirian. Beberapa santri senior, termasuk Ki Raga Jati, yang kini telah bertaubat, mengikuti di belakang dengan langkah penuh takzim. Di tangan Syaikhona terlipat rapi jubah putih yang telah menjadi pusat kegemparan jubah yang menyembuhkan ribuan orang. Jubah yang hampir dirampas oleh intelijen Belanda, dan jubah yang kini dianggap oleh sebagian orang sebagai Tuhan kecil yang sanggup mendatangkan keajaiban. Syaikhona Khalil berhenti tepat di mana air laut membasahi pasir pantai. Beliau menatap hamparan air yang gelap itu dengan pandangan yang dalam, seolah sedang berkomunikasi dengan makhluk-makhluk di kedalaman samudra. Wajah beliau tampak diliputi kesedihan yang halus. Beliau menyadari bahwa karomah yang Allah titipkan pada pakaiannya telah mulai disalahpahami. Rakyat mulai lebih mendewakan kain daripada Sang Pencipta kain. Mereka lebih mengejar sentuhan fisik daripada sentuhan hidayah. Bagi seorang wali setingkat Syaikhona, ini adalah fitnah yang harus segera dipadamkan sebelum merusak akidah umat. Dunia ini adalah ujian, dan keajaiban adalah ujian yang paling berat bagi hati yang lemah, ucap Syaikhona Khalil. Suaranya terbawa angin malam, namun terdengar jernih di telinga para santrinya. Orang-orang datang kepadaku bukan untuk mencari Allah, tapi untuk mencari kesembuhan. Mereka mencintai jubah ini lebih dari mereka mencintai sujud mereka sendiri. Jika kain ini tetap di sini sebagai benda keramat, maka aku telah gagal menjaga amanah tauhid. Beliau kemudian membentangkan jubah putih itu di atas permukaan air laut. Para santri menahan napas. Mereka mengira Syaikhona akan melarung atau membuang jubah keramat itu ke tengah laut agar tak lagi menjadi perebutan. Namun, saat ujung kain jubah itu menyentuh air asin, sebuah fenomena yang mengguncang nalar terjadi. Air laut yang tadinya bergulung menuju pantai, tiba-tiba berhenti tegak mendatar, seolah-olah menabrak dinding kaca yang tak kasat mata. Kemudian, perlahan tapi pasti, air itu mulai menyibak ke kiri dan ke kanan, menciptakan sebuah jalan setapak yang kering di tengah-tengah laut. Bukan hanya laut yang terbelah, namun dari balik sibakan air itu memancar cahaya kebiruan yang sangat tenang. Ikan-ikan dan makhluk laut lainnya
tampak berenang di balik dinding air yang transparan, seolah sedang memberikan penghormatan kepada sang petinggi para wali. Syekhona Khalil melangkah masuk ke tengah lautan yang terbelah itu, tanpa setetes pun air membasahi jubah yang beliau bawa. Di belakang beliau, para santri mengikuti dengan tubuh gemetar. Mereka merasa sedang berada di zaman Nabi Musa alaihissalam, menyaksikan keajaiban yang selama ini hanya mereka baca di lembaran-lembaran kitab suci. Di tengah lautan yang terbelah itu, Syekhona Khalil membentangkan jubahnya lebar-lebar dan mencelupkannya ke dasar laut yang kering. Beliau kemudian menengadahkan tangan ke langit dan merapal doa yang sangat panjang. Anehnya, saat beliau berdoa, seluruh penyakit yang pernah diserap oleh jubah itu, mulai dari kuman wabah hitam, racun sihir, hingga sisa-sisa nanah dari ribuan penderita tampak keluar dari serat kain dalam bentuk asap hitam yang pekat. Asap itu kemudian terlarut ke dalam air laut yang terbelah. Namun air laut itu tidak menjadi kotor. Sebaliknya, air laut itu justru berubah menjadi jernih dan berkilauan seperti berlian. Wahai laut, jadilah saksi bahwa kesembuhan adalah miliknya, teriak Syekhona Khalil dengan suara yang menggetarkan dimensi batin. Aku kembalikan seluruh rahasia pengobatan ini ke dalam unsur alam, agar manusia tidak lagi mencari kesembuhan pada sepotong kain, melainkan pada ridha Sang Pencipta alam. Sesaat setelah kata-kata itu diucapkan, jubah itu kembali menjadi putih cemerlang. Namun energi berat yang selama ini dirasakan oleh orang-orang yang mencoba mencurinya mendadak hilang. Jubah itu kini kembali menjadi kain biasa, suci, namun tidak lagi memikul beban harapan yang salah sasaran dari manusia. Keajaiban tidak berhenti di situ. Air laut yang telah bercampur dengan sisa doa Syekhona itu kemudian menyatu kembali saat beliau melangkah balik ke tepi pantai. Namun, laut itu tidak lagi sama. Keesokan harinya, seluruh nelayan di sepanjang pesisir Bangkalan hingga Surabaya melaporkan kejadian aneh. Siapapun yang mandi di laut itu, penyakit kulitnya hilang. Siapapun yang menghirup udara dari laut itu, sesak napasnya sembuh. Keajaiban kesembuhan yang tadinya hanya terpusat pada menyentuh jubah, kini telah disebarkan Syekhona ke seluruh samudra, sehingga tidak ada lagi satu pun benda yang bisa dikeramatkan secara eksklusif. Syekhona Khalil ingin mengajarkan bahwa barakah keberkahan itu luas, tak terbatas pada raga seorang wali semata. Namun, tindakan beliau ini justru membuat pemerintah Belanda semakin ketakutan. Mereka menganggap Syekhona sedang melakukan mobilisasi massa melalui kekuatan alam yang tak terkendali. Gubernur Jenderal di Batavia segera memerintahkan penangkapan Syekhona Khalil dengan tuduhan menghasut rakyat dan melakukan praktik-praktik yang mengganggu ketertiban umum. Penjara dingin di pusat kota Bangkalan pun disiapkan untuk sang macan Madura. Namun, Belanda lupa satu hal. Penjara manakah yang sanggup mengurung seorang manusia yang laut pun tunduk padanya? Episode ini berakhir dengan visual Syekhona Khalil yang dengan tenang menyerahkan tangannya untuk diborgol oleh serdadu Belanda, sementara beliau tersenyum ke arah laut yang kini menjadi saksi bisu bahwa kekuatan spiritual takkan pernah bisa dipenjara oleh besi serapuh apapun. Pagi itu, Bangkalan dicekam oleh suasana yang sangat berat. Kabar bahwa Syekhona Khalil, sang matahari batin Pulau Madura, telah menyerahkan dirinya untuk ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda, menyebar seperti api di atas rumput kering. Rakyat berkumpul di sepanjang jalan menuju penjara pusat kota, berdiri dalam bisu dengan mata yang basah. Ada amarah yang tertahan di dada para santri dan jawara. Namun pesan Syekhona sebelum berangkat sangat jelas, jangan angkat senjata, karena besi takkan sanggup melukai cahaya. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka anggap sebagai tugas, dan biarkan Allah melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Syekhona Khalil berjalan, dengan tangan terbelenggu borgol besi yang tebal dan dingin. Di samping beliau, Kapten Kavaleri Belanda tampak waspada, tangannya tak lepas dari gagang pistol, seolah-olah yang ia kawal bukan seorang ulama sepuh, melainkan sepasukan tentara yang siap meledak kapan saja. Borgol itu dipasang dengan sangat kencang, hingga menekan kulit pergelangan tangan Syekhona. Namun beliau tidak menunjukkan rasa sakit sedikit pun. Wajah beliau tetap tenang. Bibirnya tak henti bergerak merapalkan zikir yang membuat udara di sekelilingnya
terasa sejuk, meskipun matahari Madura sedang membakar dengan ganasnya. Sesampainya di penjara, Syaikona dimasukkan ke dalam sel isolasi yang paling gelap dan lembab. Sel itu sempit, tanpa jendela, dan lantainya hanya berupa tanah yang berbau anyir sisa penderitaan para tahanan sebelumnya. Pintu besi ditutup dengan dentuman keras yang bergema di seluruh lorong penjara. "Lihatlah, Kiai," ejek kepala sipir penjara yang berkebangsaan Eropa. "Di sini, lautmu yang terbelah tidak akan menolongmu. Di sini, kau hanya seorang tawanan yang menunggu hari pembuangan. Mari kita lihat apakah jubahmu masih bisa menyembuhkan dinding-dinding batu ini." Namun, begitu Syaikona Khalil duduk bersila di atas tanah kotor tersebut dan memulai tahanuts menyepi dalam ibadah, sebuah fenomena luar biasa mulai merayap di dalam sel tersebut. Bau anyir dan busuk yang tadinya memenuhi ruangan mendadak hilang, digantikan oleh aroma harum bunga melati dan cendana yang sangat kuat. Aroma yang sama dengan jubah keramat beliau. Suhu udara di dalam sel yang biasanya panas pengap berubah menjadi sejuk seperti pegunungan di pagi hari. Dinding-dinding batu yang berlumut tampak memancarkan cahaya putih yang lembut, menerangi kegelapan tanpa perlu lampu pelita. Para sipir yang berjaga di luar sel mulai merasa aneh. Mereka tidak mendengar suara rintihan atau keluhan dari dalam, melainkan mendengar dengungan zikir yang begitu merdu hingga membuat hati mereka yang keras perlahan-lahan melunak. Beberapa serdadu Belanda yang tadinya benci pada pribumi mendadak merasa kantuk yang damai dan ketenangan yang tak pernah mereka rasakan seumur hidup. Sel penjara itu tidak lagi terasa seperti tempat penyiksaan, melainkan berubah menjadi sebuah taman surga yang tersembunyi di balik jeruji besi. Puncaknya terjadi saat tengah malam, ketika Syaikona Khalil hendak berdiri untuk menunaikan salat malam. Beliau baru teringat bahwa tangannya masih terbelenggu borgol besi. Dengan sangat tenang, seolah-olah sedang melepaskan ikatan kain biasa, Syaikona hanya menatap borgol tersebut sambil mengucap, "Subhanallah." Serta-merta, besi yang sangat kuat itu mendadak melunak seperti lilin yang terkena api. Borgol tersebut meleleh tanpa rasa panas dan jatuh ke lantai dalam keadaan hancur, tak berbentuk. Beliau kini bebas bergerak, bukan karena beliau mematahkannya dengan kekuatan fisik, melainkan karena benda mati itu sendiri merasa malu untuk mengikat tangan seorang hamba yang selalu bersedekap di hadapan Allah. Kepala sipir yang melakukan inspeksi mendadak karena melihat cahaya terang dari balik celah pintu sel, jatuh terduduk di lantai. Ia melihat Syaikona sedang berdiri tegak dalam salatnya, tanpa borgol, dikelilingi oleh cahaya keemasan yang memenuhi ruangan. Sipir itu mencoba berteriak memanggil bantuan, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia merasa sedang melihat makhluk dari dimensi lain. Saat Syaikona selesai salam, beliau menatap sipir itu dengan pandangan yang penuh welas asih. "Kenapa kau gemetar? Besi itu lelah menjagaku, maka ia beristirahat. Kau pun seharusnya beristirahat dari rasa bencimu," ucap Syaikona lembut. Keesokan harinya, laporan tentang penjara yang bercahaya sampai ke telinga Gubernur Jenderal. Belanda menyadari bahwa memenjarakan Syaikona Khalil justru menciptakan bumerang spiritual. Penjara itu kini justru menjadi magnet bagi rakyat. Ribuan orang berkumpul di luar tembok penjara, membawa air dan makanan untuk didoakan dari jauh. Bahkan, beberapa sipir Belanda dilaporkan mulai ikut belajar bersujud dan meminta maaf kepada Syaikona. Penjara itu tidak berhasil menghancurkan martabat sang wali. Justru penjara itulah yang sedang disembuhkan oleh kehadiran beliau. Belanda berada dalam dilema besar. Jika Syaikona terus dipenjara, maka penjara itu akan menjadi tempat suci baru yang memicu pemberontakan batin rakyat. Jika Syaikona dibebaskan, maka pengaruh beliau akan semakin tak terbendung. Namun, Syaikona Khalil memiliki rencana lain. Beliau ingin menunjukkan bahwa seorang wali Allah bisa menyembuhkan penyakit sistemik penjajahan justru dari dalam selnya sendiri. Beliau mulai memanggil para sipir dan tahanan lainnya, menyentuhkan ujung jubahnya yang lusuh kepada mereka yang berhati keras. Satu persatu, para kriminal kelas kakap di dalam penjara itu bertaubat dan menangis memohon ampunan, mengubah penjara Bangkalan menjadi sebuah pesantren dadakan yang paling tertib di seluruh Nusantara. Episode ini berakhir dengan adegan Gubernur Jenderal yang menggebrak meja di Batavia
Setelah mendengar bahwa para sipir Belanda di Bangkalan menolak untuk memborgol kembali Sheikhona Khalil, karena tangan mereka melepuh setiap kali mencoba melakukannya. Jika besi tak bisa mengikatnya, maka kita harus membuangnya ke tempat yang paling jauh dari rakyatnya, perintah sang gubernur. Namun, ia tidak tahu bahwa kemanapun Sheikhona pergi, jubah kesembuhan dan perlindungan langit akan selalu menyertainya. Karena bagi seorang wali, seluruh bumi adalah sajadah, dan seluruh alam adalah pelayan bagi kekasihnya. Perintah dari Batavia telah turun dengan segel resmi Gubernur Jenderal. Sheikhona Khalil dianggap terlalu berbahaya jika tetap berada di Bangkalan, meskipun di balik jeruji besi. Kekuatannya yang mampu mengubah sipir menjadi pengikut dan penjara, menjadi tempat ibadah membuat pemerintah kolonial merasa kehilangan kendali. Diputuskanlah sebuah rencana pengasingan rahasia ke sebuah wilayah terpencil di luar pulau. Sebuah tempat yang konon gersang, penuh penyakit endemik, dan dihuni oleh orang-orang buangan yang beringas. Belanda berharap, dengan memisahkan sang wali dari tanah kelahirannya, harismanya akan pudar, dan rakyat akan melupakannya. Namun, Belanda tidak memahami satu hakikat dasar, bahwa bagi seorang kekasih, Allah, tidak ada istilah asing di bumi miliknya. Saat Sheikhona dinaikkan ke kapal uap militer, dengan penjagaan yang lebih ketat dari sebelumnya, beliau tidak menunjukkan wajah duka, beliau justru tersenyum menatap ombak, seolah sedang melakukan perjalanan wisata spiritual. Ki Raga Jati dan beberapa santri setia yang berhasil menyusup sebagai kuli angkut di kapal itu, hanya bisa menahan tangis melihat guru mereka dibawa pergi. Namun, setiap kali mereka merasa sedih, aroma melati dari jubah Sheikhona seolah mengusap wajah mereka, memberikan kekuatan yang tak terlukiskan. Di tengah perjalanan melintasi laut lepas, kapal militer itu dihantam oleh badai besar. Gelombang setinggi rumah menghantam lambung kapal, hingga mesin uapnya mati total. Para serdadu Belanda, yang tadinya pongah kini menjerit ketakutan. Sebagian besar mulai mabuk laut, dan muntah-muntah hebat. Dalam kondisi kacau itu, kapten kapal melihat Sheikhona Khalil tetap berdiri tegak di dalam sel sempitnya, di bawah geladak. Beliau sedang memegang ujung jubahnya, mengibas-ngibaskannya pelan ke arah dinding kapal sambil berbisik, "Tenanglah wahai air, engkau dan aku adalah sama-sama hambanya." Seketika, badai yang mengamuk di luar sana mereda dengan cara yang sangat tidak masuk akal. Laut yang tadinya berbuih putih penuh amarah, mendadak rata seperti cermin dalam hitungan detik. Kapten kapal yang menyaksikan kejadian itu melalui celah palka, jatuh berlutut. Ia menyadari bahwa ia bukan sedang membawa tawanan, melainkan sedang membawa jangkar bumi yang menjaga keselamatan kapalnya. Sejak saat itu, para awak kapal memperlakukan Sheikhona dengan sangat terhormat, memberikan makanan terbaik yang justru dibagikan Sheikhona kepada para tawanan lain yang kelaparan. Sesampainya di tempat pengasingan, Sheikhona ditempatkan di sebuah perkampungan kumuh yang dilanda kekeringan panjang. Tanah di sana pecah-pecah, dan sumber air satu-satunya telah berubah menjadi kubangan lumpur yang beracun. Penyakit perut dan demam berdarah merajalela di antara para buangan. Sheikhona Khalil, tanpa membuang waktu, berjalan menuju pusat perkampungan. Beliau melepaskan jubah putihnya dan memukulkannya ke atas tanah yang kering kerontang itu sebanyak 3 kali. Pada pukulan ketiga, keajaiban yang membelah logika geologi terjadi. Tanah yang tadinya mati itu bergetar hebat, lalu memuncratkan air bening yang sangat deras ke udara. Air itu sejuk dan memiliki rasa yang sangat segar. Rakyat yang sedang sekarat merangkak menuju sumber air itu. Ajaibnya, siapapun yang meminum air tersebut, penyakit di dalam perutnya sembuh seketika. Dan mereka yang demam langsung merasa bugar kembali. Tempat yang tadinya disebut sebagai tanah kematian oleh Belanda, kini berubah menjadi tanah kesembuhan, hanya dalam waktu 1 hari setelah kedatangan Sheikhona. Kabar tentang mukjizat di tanah seberang ini meledak hingga ke telinga para penguasa kolonial di wilayah tersebut. Mereka yang tadinya diperintahkan untuk mengawasi Sheikhona, justru berakhir dengan menjadi murid-murid batin beliau. Jubah Sheikhona yang tadinya hanya menyembuhkan di Bangkalan, kini menjadi simbol harapan baru bagi ribuan orang buangan di tanah pengasingan. Belanda mulai menyadari sebuah kenyataan pahit. Membuang Sheikhona Khalil sama saja dengan mengirimkan
matahari ke tempat yang gelap. Dimanapun beliau berada, penyakit akan sirna, dan keimanan akan tumbuh subur. Episode ini berakhir dengan adegan Syekhona Khalil yang sedang duduk di bawah pohon rindang yang tumbuh secara mendadak di samping mata air tersebut. Beliau dikelilingi oleh orang-orang dari berbagai suku yang kini hidup rukun berkat kehadirannya. Sementara itu, di Bangkalan, sebuah peristiwa besar sedang dipersiapkan oleh para wali Jawa lainnya untuk menjemput pulang sang petinggi wali. Pertempuran diplomasi batin antara para ulama dan gubernur jenderal di Batavia akan segera mencapai puncaknya. Keputusan gubernur jenderal untuk membuang Syekhona Khalil ke tanah pengasingan ternyata menjadi bumerang politik dan spiritual yang paling mematikan bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Alih-alih meredup, harisma sang wali justru meledak layaknya api yang ditiup angin kencang. Laporan demi laporan masuk ke meja kerja gubernur jenderal di Batavia dengan nada yang semakin mencemaskan. Kiai Khalil tidak hanya menyembuhkan raga para buangan. Ia telah mengubah tanah gersang menjadi oase, dan yang paling berbahaya, ia telah memenangkan hati para serdadu kita yang bertugas menjaganya. Belanda menyadari bahwa mereka tidak sedang mengasingkan seorang pemberontak, melainkan sedang memindahkan pusat gravitasi spiritual Nusantara ke wilayah luar Jawa. Sementara itu, di tanah Jawa, getaran batin para ulama dan murid-murid Syekhona mulai mencapai titik didih. Di Tebuireng, Jombang, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, murid kesayangan Syekhona, mengumpulkan para kiai sepuh dalam sebuah pertemuan rahasia yang dikenal sebagai Pertemuan Langit. Mereka tidak menyusun strategi perang gerilya dengan bedil, melainkan melakukan mobilisasi ruhani melalui pembacaan salawat, nariyah, dan istighosah besar-besaran di seluruh pelosok desa. Doa-doa mereka bukan sekadar kata, melainkan gelombang frekuensi yang mengguncang singgasana kolonial di Batavia. Rakyat mulai berbisik, jika sang matahari tidak segera dipulangkan, maka kegelapan akan menyelimuti takhta Belanda. Keajaiban pun mulai menerobos tembok-tembok kokoh, Istana Bogor, dan gedung-gedung pemerintahan di Batavia. Secara misterius, para pejabat tinggi Belanda yang terlibat dalam keputusan pengasingan Syekhona mulai menderita penyakit aneh yang tak terjelaskan. Mereka mendadak lumpuh saat sedang berdiri memberikan pidato, atau kehilangan suara saat hendak memberikan perintah militer. Yang paling menggemparkan adalah putra mahkota, gubernur jenderal yang masih kecil, mendadak jatuh dalam keadaan koma yang sangat dalam. Tim dokter terbaik dari Eropa didatangkan, namun diagnosis mereka seragam. Tidak ada kelainan fisik, namun detak jantungnya seolah tertahan oleh kekuatan yang tak kasat mata. Gubernur jenderal, yang awalnya seorang skeptis garis keras, kini mulai dihantui ketakutan yang luar biasa. Ia teringat akan jubah putih Syekhona yang telah menyembuhkan istri residen Bangkalan. Dalam mimpinya yang gelisah, ia berkali-kali melihat sosok kiai sepuh berjubah putih, berdiri di tengah laut, menunjuk ke arah istananya, dengan pandangan yang penuh peringatan. Akhirnya, di bawah tekanan batin yang luar biasa dan desakan dari istrinya sendiri, Gubernur Jenderal menyerah. Ia mengirimkan telegram darurat ke wilayah pengasingan. Segera jemput Kiai Khalil dengan kapal tercepat. Berikan penghormatan tertinggi. Beliau adalah tamu negara, bukan lagi tawanan. Kapal uap oranye pun dikirim khusus untuk menjemput Syekhona Khalil. Saat kapal itu bersandar di pelabuhan tempat pengasingan, ribuan orang buangan yang kini telah menjadi murid-murid setia Syekhona menangis histeris. Mereka tidak rela kehilangan sosok yang telah menghidupkan tanah mereka yang mati. Syekhona Khalil berdiri di geladak kapal. Beliau masih mengenakan jubah putih yang sama, jubah yang kini tampak lebih bercahaya setelah melewati masa pengasingan yang berat. Beliau mengibaskan jubahnya ke arah daratan sebagai tanda perpisahan. Ajaibnya, debu-debu yang terbang akibat kibasan jubah itu seolah berubah menjadi butiran bening yang saat jatuh ke tanah langsung menumbuhkan tanaman obat-obatan di sepanjang pesisir. Perjalanan pulang Syekhona menuju Pulau Jawa menjadi pawai spiritual yang tak akan pernah dilupakan sejarah. Di setiap pelabuhan transit, kapal oranye disambut oleh ribuan sampan nelayan yang ingin mendekat hanya untuk sekadar melihat bayangan Syekhona di atas kapal. Banyak orang sakit yang sengaja dibawa oleh keluarganya ke dermaga. Mereka berdiri di tepian, berharap angin membawa aroma
dari jubah sang kiai. Karomah kesembuhan itu benar-benar bekerja melalui udara. Dilaporkan banyak penderita kusta yang boroknya mengering seketika saat kapal itu melintas, hanya karena mereka memiliki keyakinan yang tulus akan keberkahan sang petinggi wali. Sesampainya di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, penyambutan yang terjadi benar-benar luar biasa. Hadratus Syair Hashim Asy'ari dan para kiai besar lainnya sudah menunggu di dermaga. Pihak Belanda memberikan pengawalan kehormatan, namun Syekhona Khalil justru tetap tampil bersahaja. Beliau melangkah turun dari kapal, dan hal pertama yang beliau lakukan adalah melepaskan jubah putihnya dan memberikannya kepada seorang pengemis tua yang sedang menggigil kesakitan di pojok dermaga karena luka infeksi di punggungnya. Pakailah ini, saudaraku. Allah lebih mencintai kain ini jika ia menyelimuti tubuh yang kedinginan daripada jika ia hanya menjadi simbol keagunganku, ucap Syekhona lembut. Pengemis itu, yang tidak tahu siapa sosok di depannya, mengenakan jubah tersebut. Sesaat kemudian, pengemis itu berteriak histeris, karena ia merasa beban berat di punggungnya hilang. Luka infeksinya menutup dalam hitungan napas, dan tubuhnya yang ringkih mendadak menjadi segar bugar. Rakyat yang melihat kejadian itu serentak meneriakkan takbir, membuat para perwira Belanda merinding ketakutan menyaksikan kekuatan batin yang tak tertandingi itu. Syekhona Khalil telah kembali ke Madura sebagai pemenang tanpa pertumpahan darah. Beliau telah menunjukkan bahwa diplomasi langit jauh lebih kuat daripada perjanjian politik manapun. Kepulangan beliau tidak hanya menyembuhkan raga rakyat yang sakit, tetapi juga menyembuhkan martabat bangsa yang selama ini diinjak-injak. Namun, Syekhona tahu bahwa tugasnya belum selesai. Beliau merasakan bahwa di masa depan akan lahir sebuah gerakan besar dari para muridnya yang akan memerdekakan tanah ini. Beliau mulai menyiapkan jubah-jubah baru, bukan jubah fisik, melainkan jubah ilmu dan keberanian yang akan beliau pakaikan kepada para santrinya. Episode ini berakhir dengan adegan Syekhona Khalil yang kembali duduk di serambi pesantren Kademangan, Bangkalan. Beliau memandangi jajaran santri-santrinya yang kelak akan menjadi pahlawan bangsa. Namun, di tengah ketenangan itu, seorang pemuda dari tanah Jawa Timur datang membawa sebuah keris yang sakit, sebuah pusaka yang membawa kutukan kematian bagi pemiliknya. Syekhona harus menghadapi ujian terakhir, menyembuhkan sesuatu yang bukan hanya menyerang raga, tapi menyerang nasib dan garis keturunan. Angin di pesisir Bangkalan berembus, membawa aroma garam dan wangi kayu gaharu yang terbakar pelan di sudut masjid pesantren Kademangan. Setelah kepulangan heroiknya dari tanah pengasingan, Syekhona Khalil tidak lantas beristirahat. Bagi seorang petinggi para wali, peristirahatan sejati hanyalah saat ruh kembali menyatu dengan Sang Khalik. Namun, sebelum saat itu tiba, masih ada satu penyakit besar yang harus beliau sembuhkan, penyakit yang tidak menyerang pori-pori kulit, melainkan merasuki benda-benda mati yang selama ini dikeramatkan secara salah oleh masyarakat Nusantara. Suatu sore, seorang pemuda dengan wajah kuyu dan mata yang sembab karena kurang tidur datang bersimpuh di hadapan Syekhona. Di tangannya terdapat sebuah bungkusan kain mori hitam yang diikat kencang. Pemuda itu adalah keturunan seorang bangsawan dari pedalaman Jawa Timur yang hidupnya hancur dalam semalam. Syekhona, rintihnya dengan suara parau, "Ayahku meninggal mendadak, kakakku gila, dan ternak kami mati tanpa sebab. Orang-orang bilang ini adalah kutukan dari pusaka titipan leluhur yang sakit. Kami sudah mencoba membuangnya ke sungai, namun esok harinya ia kembali lagi ke dalam lemari kami. Tolonglah kami, Syekhona, sembuhkanlah nasib keluarga kami." Syekhona Khalil menatap bungkusan hitam itu dengan pandangan yang tajam. Dengan mata batinnya, beliau melihat kabut merah kehitaman yang pekat menyelimuti benda tersebut, sebuah energi dendam dan sisa-sisa pemujaan jin yang telah bergerak selama ratusan tahun. Beliau meminta pemuda itu membuka bungkusannya. Di dalamnya tergeletak sebuah keris luke 11 dengan pamor yang tampak kusam dan mengeluarkan aura panas yang membuat para santri di sekitar sana mendadak merasa pening dan mual. Inilah penyakit batiniah yang mewujud dalam benda pusaka. Pusaka ini tidak sakit, Nak. Yang sakit adalah hati orang-orang yang memberinya makan dengan ambisi dan kesombongan, ucap Syekhona
dengan nada yang menggetarkan. Beliau kemudian melakukan sesuatu yang membuat semua orang terkesiap. Syekhona tidak merapal mantra penangkal, tidak pula menyiramnya dengan air kembang. Beliau justru melepas jubah putihnya yang legendaris, jubah yang telah menyembuhkan ribuan raga, dan menyelimutkan jubah itu ke seluruh bagian keris yang angker tersebut. Sesaat setelah kain jubah putih itu bersentuhan dengan besi pusaka, terdengar suara mendesis yang sangat keras, seolah-olah besi membara sedang dicelupkan ke dalam air es. Asap hitam yang sangat bau-bau belerang dan daging busuk keluar dari balik lipatan jubah Syekhona. Pemuda itu ketakutan dan hendak lari. Namun Syekhona tetap tenang. Tangan beliau memegang jubah itu dengan mantap, menyalurkan energi zikir yang tak terputus. Cahaya keemasan mulai merembes keluar dari serat-serat jubah, berperang melawan kegelapan yang ada di dalam keris tersebut. Keajaiban terjadi kembali. Setelah asap hitam itu sirna, Syekhona membuka lipatan jubahnya. Keris yang tadinya kusam dan berhawa panas, kini berubah menjadi berkilau seperti cermin. Aura gelapnya hilang, berganti dengan ketenangan yang menyejukkan. Jubah Syekhona tidak hanya menyembuhkan penyakit lahiriah manusia, tapi juga sanggup menyucikan benda-benda dari pengaruh kegelapan yang telah mengakar. Beliau telah menyembuhkan sejarah pahit yang melekat pada benda tersebut. Bawa pulang keris ini. Ia kini hanya sepotong besi yang mengingatkanmu pada sejarah, bukan lagi berhala yang menentukan hidup matimu. Pesan Syekhona. Namun, peristiwa penyembuhan pusaka ini hanyalah isyarat bagi tugas yang jauh lebih besar. Malam harinya saat Syekhona sedang bertahajud, beliau mendapatkan sebuah visi spiritual yang dahsyat. Beliau melihat tanah Jawa berguncang, namun bukan karena gempa bumi, melainkan karena kebangkitan ruh-ruh yang selama ini tertidur. Beliau melihat ribuan ulama dan santri bersatu di bawah satu panji besar. Syekhona menyadari bahwa masanya hampir habis, dan tongkat estafet kepemimpinan para wali harus segera diserahkan kepada murid terbaiknya. Beliau memanggil seorang santri muda yang cerdas dan memiliki keteguhan hati luar biasa, yaitu Hashim Asy'ari. Di hadapan muridnya itu, Syekhona tidak memberikan kitab yang tebal atau pedang yang tajam. Beliau justru menyerahkan sebuah tongkat dan seuntai tasbih, seraya memberikan isyarat tentang berdirinya sebuah wadah besar yang kelak akan disebut Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Hashim, sampaikan ini kepada seluruh penjuru. Kesembuhan bagi bangsa ini bukan hanya soal bebas dari penjajah Belanda, tapi soal bangkitnya hati yang bersatu dalam cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Jubahku mungkin akan usang, tapi jubah perjuangan ini harus kau pakai selamanya. Penyerahan tongkat dan tasbih ini adalah puncak dari segala karomah Syekhona Khalil. Beliau tidak hanya menyembuhkan individu, tapi beliau sedang menyembuhkan perpecahan umat. Dengan pemberian itu, beliau secara simbolis menanamkan benih kesembuhan bagi masa depan Indonesia, yang saat itu masih berupa mimpi di bawah cengkeraman kolonial. Syekhona menunjukkan bahwa seorang wali sejati adalah mereka yang mampu melihat penyakit zaman sebelum penyakit itu benar-benar menyerang, dan menyiapkan obatnya jauh-jauh hari melalui pengkaderan murid-muridnya. Episode ini ditutup dengan adegan Syekhona Khalil yang berdiri di puncak bukit di Bangkalan, menatap ke arah timur menuju Jombang, dan ke arah barat menuju Batavia. Beliau tersenyum, menyadari bahwa jubah kesembuhannya kini telah bertransformasi menjadi semangat juang yang merasuk ke dalam dada jutaan rakyat Nusantara. Namun, ada satu rahasia terakhir yang harus diungkap. Mengapa jubah itu tetap harum dan bersih meski telah menyentuh ribuan luka dan najis? Jawaban itu akan terungkap di episode terakhir, saat sang petinggi para wali bersiap melepaskan seluruh atribut dunianya untuk selamanya. Langit Bangkalan pada penghujung bulan Syaban itu tampak begitu tenang, dengan semburat warna emas yang seolah enggan beranjak dari ufuk barat. Di pesantren Kademangan, suasana hening yang magis menyelimuti setiap sudut ruangan. Para santri mengaji dengan suara lirih, seolah-olah mereka takut suara mereka akan mengganggu dialog sunyi antara sang guru dengan sang pencipta. Syekhona Khalil, yang selama puluhan tahun menjadi mercusuar spiritual bagi seluruh Nusantara, kini tampak lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam kamar, tenggelam dalam samudera zikir yang tak bertepi. Tubuh beliau memang melemah dimakan usia, namun pancaran aura ketenangan di wajahnya justru semakin kuat.
melampaui cahaya pelita yang menerangi kamarnya. Jubah putih yang legendaris itu kini terlipat rapi di samping tempat tidur beliau. Jubah yang telah menyaksikan laut terbelah, jubah yang telah membuat besi borgol meleleh, dan jubah yang telah menyembuhkan ribuan raga dari penyakit yang dianggap mustahil oleh sains. Namun, ada satu misteri yang selama ini hanya tersimpan di hati para santri terdekat. Mengapa jubah itu tidak pernah terlihat kotor? Mengapa setelah menyentuh luka busuk, nanah, hingga debu-debu pengasingan yang gersang, jubah itu tetap memancarkan aroma harum melati surga dan tampak selalu bersih, seolah baru saja dicuci dengan air suci. Suatu malam, Ki Raga Jati, sang mantan jawara yang kini telah menjadi abdi setia, memberanikan diri untuk bertanya saat sedang memijat kaki sang guru. "Syaikhona, izinkan hamba yang penuh dosa ini bertanya. Selama bertahun-tahun, hamba menjaga jubah ini. Hamba tak pernah melihat Syaikhona mencucinya dengan sabun atau air biasa, namun ia selalu harum dan suci. Apakah ini rahasia dari ilmu penyembuhan itu?" Syaikhona Khalil membuka matanya perlahan, tersenyum dengan sorot mata yang penuh dengan rahasia langit. "Raga Jati," ucap Syaikhona dengan suara lembut namun berwibawa, "kain ini hanyalah saksi bisu. Ia menjadi harum bukan karena parfum dunia, melainkan karena ia sering basah oleh air mata pertobatan para hamba yang datang kepadaku. Ia menjadi bersih, bukan karena deterjen, melainkan karena setiap seratnya ikut bersujud saat aku menghinakan diri di hadapan Allah. Penyakit-penyakit itu sembuh, bukan karena kain ini sakti, melainkan karena saat mereka menyentuhnya, mereka menyentuh simbol kepasrahan total. Rahasia kesembuhan itu bukan terletak pada apa yang kau sentuh, tapi pada apa yang kau yakini saat menyentuhnya." Beliau kemudian mengambil jubah itu dan menyerahkannya kepada Ki Raga Jati. "Gantungkan jubah ini di serambi. Biarkan siapapun yang merasa sakit, baik sakit raga maupun sakit hati, menyentuhnya untuk terakhir kali, karena besok, saat fajar menyingsing, kain ini akan kembali menjadi kain biasa, dan aku akan kembali ke tempat di mana tak ada lagi rasa sakit." Perintah itu dijalankan dengan hati yang berat. Malam itu, ribuan penduduk Bangkalan berbondong-bondong datang, mengantre dalam diam untuk menyentuh jubah putih tersebut. Keajaiban demi keajaiban terus terjadi hingga larut malam. Mereka yang buta melihat cahaya, mereka yang tuli mendengar zikir, dan mereka yang hatinya keras mendadak luruh dalam tangis penyesalan. Saat azan subuh berkumandang, Syaikhona Khalil Bangkalan mengembuskan napas terakhirnya dalam keadaan sujud yang sempurna. Seluruh alam seolah berduka, angin berhenti berhembus, dan Laut Madura mendadak tenang tanpa riak, seolah memberikan penghormatan terakhir bagi sang penjaga buminya. Kabar wafatnya Syaikhona menyebar seperti gelombang elektromagnetik ke seluruh penjuru Jawa. Di Jombang, Hadratus Syair Hashim Asy'ari jatuh terduduk sambil memegang tasbih pemberian gurunya, menyadari bahwa salah satu paku bumi telah dicabut dari tempatnya. Anehnya, sesaat setelah Syaikhona wafat, jubah putih yang digantung di serambi itu mendadak kehilangan aroma harumnya. Kain itu tetap bersih, namun ia tidak lagi memancarkan energi panas atau dingin yang selama ini dirasakan masyarakat. Sesuai dengan perkataan Syaikhona, karomah itu tidak melekat pada benda mati, melainkan pada ruh suci yang mengenakannya. Karomah kesembuhan itu telah ikut pergi bersama sang pemilik, meninggalkan sebuah pelajaran besar bagi kita semua, bahwa kesaktian sejati adalah akhlak yang mulia dan kedekatan tanpa jarak dengan Sang Pencipta. Pemakaman Syaikhona Khalil di Martajasah menjadi lautan manusia yang tak berujung. Jutaan orang datang dari seluruh penjuru Nusantara, termasuk para pejabat Belanda yang memberikan penghormatan terakhir dengan kepala tertunduk. Mereka semua menyadari bahwa yang mereka kuburkan hanyalah jasad, sementara cahaya ilmu doa dan semangat perjuangan Syaikhona akan terus mengalir melalui murid-muridnya, melalui organisasi yang beliau restui, dan melalui jutaan hati yang hingga kini masih menyebut namanya dalam doa kesembuhan. Syaikhona Khalil telah tiada secara lahir, namun jubah kesembuhannya kini telah beralih menjadi warisan spiritual yang abadi. Beliau meninggalkan sebuah pesan tak tertulis, bahwa di dunia yang penuh dengan penyakit egoisme
Dan keserakahan ini, satu-satunya cara untuk sembuh adalah dengan menyentuh kembali nilai-nilai ketuhanan yang murni. Beliau adalah bukti nyata bahwa seorang hamba, jika sudah dicintai oleh Allah, maka seluruh alam semesta akan tunduk melayaninya, dan pakaiannya pun akan menjadi wasilah bagi turunnya rahmat dan pertolongan. Kisah sang petinggi para wali di tanah Jawa ini ditutup dengan pemandangan makam beliau yang tak pernah sepi dari peziarah hingga hari ini. Setiap orang yang datang ke sana seolah-olah masih merasakan kehangatan yang sama, aroma yang sama, dan harapan yang sama bahwa selama iman masih ada di dada, maka kesembuhan dan keajaiban akan selalu punya cara untuk menyapa mereka yang yakin. Subhanallah, berakhir sudah perjalanan ruhani kita menelusuri karomah Syekhona Khalil Bangkalan. Kita telah menyaksikan bagaimana sepotong jubah menjadi saksi bisu atas kuasa Allah yang melampaui segala logika manusia. Beliau mengajarkan kita bahwa kesembuhan sejati berawal dari hati yang bersih dan jiwa yang berserah secara total. Apakah kisah perjalanan sang petinggi para wali ini telah berhasil mengetuk pintu hati Anda hari ini? Jangan biarkan hikmah yang luar biasa ini berhenti hanya sampai di Anda. Jika Anda merasa mendapatkan setetes embun iman dari kisah ini, silakan tekan tombol like dan share video ini sebagai bentuk syiar dakwah, agar lebih banyak orang yang terinspirasi oleh akhlak para wali. Bagi Anda yang baru bergabung dalam perjalanan mencari cahaya ini, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak tertinggal saat kita kembali mengungkap rahasia keagungan wali-wali Nusantara lainnya. Sebagai tanda takzim dan rasa syukur kita atas keberadaan para ulama sebagai warisatul anbiya, mari kita hadiahkan kado terindah untuk beliau. Silakan tuliskan doa terbaik Anda, atau cukup ketik Al-Fatihah KHUSU, Son Sikahuna Khalil Bangkalan, di kolom komentar. Semoga keberkahan beliau senantiasa menaungi kita dan menyembuhkan segala penyakit hati kita. Terima kasih telah menyimak hingga detik terakhir. Sampai jumpa di kisah keramat berikutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit syariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.